Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saderengipun pengawasan sore niki dimulai kangge tabaruk mangga sesarengan hadiah Fatihah rumiyin ingkang pahala ganjaranipun mugi katur dumateng ngarsa dalem Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan dumateng para sahabat lan tabi'inipun ngantos dumugi kula panjenengan wabil khusus melalui para ulama, para musonif, para aulia, para sesepuh ingkang maos kita mugi dan mugi-mugi mawon mantos dumugi akhir dunia sedaya ingkang maos niki angsal barokah ala akhiriyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Ini terjemah entah bisa ngomongin asalnya dijemput hati saya ya. Dijemput matan yang baik bisa ngawal jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana pengawasan sonten ngangge kitab Arba'in cuma kangge membahas waktu ingkang kula waos niki hadis mawon. Adapun niki terjemahkan mulai sanawit awal. Terus niki 40 hadis. Hadis ingkang awal rupane hadis namun nggih terjemah itu berarti digulati mawon langsung hadis halaman 10 ya. Halaman 10 niku al hadisul awal. Jadi ini hadis al hadisul awal utawi hadis kang awal wonten dhateng kitab Arba'in. Niki hadis diceritakan an Amirul Mukminina saking Amirul Mukminin. Amirul Mukminin iku ratune wong mukmin sing pernah dadi khalifah. Rupane Abu Hafsin aran Abi Hafs iku julukane la alan asliye niku Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab. La qala dawu sapa Sayyidina Umar dawe sami iku ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu ingkang dawuh sapa Gusti Rasul dawe innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Sing artine innamal a'malu amin pestine utawi amal sejane pira-pira amal niku teng makna terjemahe bin niati iku tetep kelawan pira-pira niat
Kodam niku ma nawa ma utawi ana barang nawa kang niat sapa imriin rujuke niku ing ma. Mula paman mongko sapane wong kanat lamun ana iku wong ana apa hijrah wong ilallahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah ya fa hijratuhu mongko utawi hijrah man ilallahi iku maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Nah begitu pun sebaliknya waman lan utawi sapane wong kanat lamun ana sapa hijratuhu hijrah wong li dunya iku maring dunya yusibuha kang nani ing wong ing dunya imra'atun utawa imra'atan utawa wong wadon yang kiruha kang nikah sapa wong ing imra'ah karena wong wadon ya wa hijratuhu mongko utawi hijrah wong ilama iku maring perkara bojo ajaro kang hijrah sapa man ilahi maring ma. Dadi rawahu nyritakaken hadis sapa imamul muhaddisina imam ahli hadis kabeh rupane Abu Abdullah Imam Abdullah Muhammad bin Ismail ya aran Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari yaitu rupane Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu arane Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Jadi Al-Bukhari itu nama negara di Soviet kan. Rawahu Imam Bukhari Bukhari kalau menikahnya kok Cirebon Rawahu Imam Cirebon. Ada yarane sih itu Abdullah bin Muhammad Ismail. Begitupun disampaikan Imam Bukhari wa Abu Husain lan cerita namanya sing riwayat hadis arane Imam Husain. Rupanya Imam Husain itu siapa? Muslim bin Hajjaj, Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Husaini An-Naisaburi bisa dikaima ing dalam hadis sahih Imam Bukhari Muslim alladaini kang karo-karone huma yusrifu karone ashabul kutubi iku nulis sahih kitab Al-Musannaf dikang dengarang. Jadi Imam Muslim itu arane Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Husaini An-Naisaburi. Naisaburi itu nama kota. Dari Imam Bukhari arane niku Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Nah, sedikit sederenge hadis niki kula kupas. Langkung rumiyin coba cerita hadis. Sing aran hadis itu apa sih? Kadang-kadang kula kan mohon nembrik. Wajib umat Islam itu pedomane untuk mengamalkan ibadah keagamaan dan keislaman itu panutan itu kebanyakan kan istilah kan nganggo Quran hadis dan konon. Nah yang namanya hadis-hadis itu apa? Seperti halnya yang tadi saya baca. Jadi yang namanya hadis itu adalah perbuatan dan perkataan dan ketetapannya Nabi Muhammad SAW manakala beliau masih hidup dan beliau sudah dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Karena kehidupan manusia kan berjenjang, ya kan? Mulai dari kecil, dewasa, terus tua. Nah begitu pun Nabi kita Muhammad SAW itu mulai diutus jadi Nabi dan Rasul 40 tahun kan? Nah selama sebelum 40 tahun atau sebelum beliau dilantik itu belum jadi hadis. Jadi awas kalau ada cerita yang menceritakan tentang Nabi, baik Nabi itu melalui kata-kata atau melalui perbuatan atau ketetapan selama beliau belum dilantik jadi Nabi belum termasuk jadi hadis. Dengan adanya demikian berarti
Kalau kita telah mengacu agama dari hadis berarti tidak bisa untuk pegangan, ya kan? Sebelum beliau dilantik menjadi nabi. Satu. Dan yang kedua, namanya Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah manusia biasa, basarun, ya kan? Namun lakal basari tidak sama seperti manusia, tidak sama dari sisi apa? Tidak sama dari sisi perbuatan perkataannya, penetapannya kan? Kalau Nabi jadi tuntunan syariat. Yang dikatakan oleh Nabi, yang diperbuat oleh Nabi, begitupun yang ditetapkan oleh Nabi, ditetapkan itu bagaimana? Ya contohnya Nabi sih nggak bicara dan nggak berbuat, tapi suatu ketika ada peristiwa sahabatnya berbuat dan Nabi itu sikapnya bagaimana? Kalau Nabi sikapkan berarti itu ketetapan perbuatan itu dilarang. Kalau Nabi menetapkan itu boleh, berarti ya kerjaan tersebut boleh, namanya ketetapan. Dan begitu beda dengan langsung kata-kata Nabi atau perbuatan Nabi, bedanya begitu. Ya namanya manusia hidup kan tidak semuanya terus Nabi ngomong perintah anjuran gawe aturan dono kembali. Suatu ketika kadang-kadang orang lain yang berbuat, nah setelah dihadapkan oleh Nabi atau Nabi tahu tentang perbuatan tersebut, dan sikap Nabi itu jadi ketetapan. Contoh kecil yang beredar sampai sekarang jadi syariat, ada seperti azan. Azan kan Nabi itu nggak merintah, bahkan jangan diburuki yang azan itu dikonon. Bahkan kalau waktu itu, manakala waktu sholat dan sholat tersebut sudah diwajibkan setelah Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, dulu kan baru mendapat mandat sholat 5 waktu, dan setelah itu dikerjakan. Nah cara kerja untuk mengumandangkan mulai perbuatan sholat itu Nabi masih pakai waktu itu pakai kentong, pakai lonceng, loneng, mulai bayang, apa. Jadi kalau masuk waktu zuhur ya loneng, jangan mikir kentong, mulai geruduk sembahyang. Nah terus suatu ketika ada sebagian sahabat, ngimpi asalnya kudu dheweke kurang seret, ya kurang seret masuk cuma loneng di padana karo misalkan mau ngimpi. Jadi ciri khasnya poket karena enggaknya ajaran Nabi menang baik. Yang penting jadi waktu sholat waktu sholat bersolat. Pun pusing loneng semua orang tuh sahabat. Kanjeng Nabi sih begitu prongkol sholat berarti waktu sholat kerjakan terus gedung. Cuma namanya juga orang banyak, supaya bisa memberi tanda kepada yang lain dipai tanda wali. Begini kok mau roneng. Nah karena dia istilahnya mungkin perasaan kurang seret, akhirnya terus suatu ketika ada sahabat yang mimpi. Sahabat yang lain senang tapi termasuk sahabat. Ngimpi dalam mimpi tersebut kok diburuki cara mengenang sholat tuh udah makan hafal Allahu Akbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna ya kayak ajan mana gerak gak tangi wah bagus gitu. Akhirnya terus langsung beda ditahan begitu subuh terus tangi begitu tangi mono sholat terus langsung matur dengan Nabi laporan pribadi. Kula mau mimpi ketekanan wong gede dhuwur tuwa jam mungkin jubahan nuruti kula kanggo tengerane wong salat nganggo kalimat adzan. Adzan itu nang bahasa izin kalimat salat nah lafale Allah Akbar durung sampai Nabi Muhammad SAW jawab iya ta beli bagus ta beli Sayyidina Umar untuk teko maneh iya justru kan ngubungi ngipi. Sampai ada beberapa sahabat persis ngimpi mohon pada kabeh ya bisa orang terus jauh langsung sampai sekarang itu berarti ketetapan contoh-contoh kecil belum yang lain banyak bahkan di sholat pun kayak ketentuan
peralihan sukun mulai dari rukun satu ke yang lain kan, itu kan dibaca Nabi itu mulai awal sholat Allahu Akbar. Pertama kali usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Setelah baca Fatihah, baca surat, terus rukuk Allahu Akbar, tangis rukuk kan Allahu Akbar mati. Cuma suatu ketika karena nggak peristiwa ini sahabat Umar ini. Sahabat Umar itu waktu sang umai arpan marani masjid sholat. Ketepatan di jalan nikono lo ana wong tuwa ketemu. Nah saking hormat tawaduke Sayyidina Umar semono lamun jaman niku radikal keras ngono. Cuma karena hormat wong tuwa niku dadi kok ngintil bae ngintil nguriye ngono. Nah begitu lagi ngintil ning nguriye kan Kanjeng Nabi wis rukuk di masjid tuh ya biasa sih. Nah begitu melaku kedemi pas tekan ngarepe lawang masjid amblas bae wong tuwa moko lho wong Kristen biarkan sembahyang. Lah Kanjeng Nabi kala waktu Sayyidina Umar lagi melaku timik-timik nimbule wong tuwa ditekepi dening malaikat Jibril dadi rukuke suwe bisa ditangi-tangi nek Sayyidina Umar itu iya dening malaikat Jibril di misile kok ditahan. Nah begitu Sayyidina Umar manjing ning masjid perlu Kanjeng Nabi masih rukuk kan durung sujud berarti jamaah kan masih ini. Jadi Sayyidina Umar alhamdulillah masih ketemu karo rakaat nih. Nah begitu Sayyidina Umar alhamdulillah Kanjeng Nabi tangis rukuk jawab sami Allahu liman hamidah sami muga-muga ngrungokaken sapa Allah Gusti Allah liman kadhe wong sami Allah liman hamidah liman kadhe wong hamidahu kang muji syukur sapa wong rupane tujuane ini Sayyidina Umar. Akhirnya jadi syariat sampai sekarang. Untuk ketentuan jatuhnya undang-undang syariat agama macam-macam bentuknya, ini contoh kecil mawon. Nah itu semuanya akhirnya jadi hadis. Nah terus setelah kita tahu bahwa perbuatan dan kata-kata dan ketentuan Nabi Muhammad setelah beliau diangkat jadi Rasul itu jadi hadis. Nah terus sekarang bagaimana? Kok hadis ada an setiap hadis yang bukan Nabi? Beda dengan Quran. Padahal Quran sama kan? Kita berpedoman syariat di samping dari hadis dan Quran. Tapi Quran silakan anti kan kok? Sama Fatihah, iya kan? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada hadis kata-kata anak aneh kabeh. Jadi cerita kenapa ada perbedaan demikian? Karena dari mendokumentasi, ngumpulna atau merekrut hadis itu beda kalau merekrut Quran. Hari merekrut Quran ngumpulna neka masa itu masih dekat. Dekat dalam arti apa? Dalam arti Quran itu turunnya bisa belak sekitar ini. Apakah Gusti Allah menurunkan Quran wahyu melalui Jibril belak sekitar beli? Jadi turunnya kok kadang seayat, kadang sesurat, kadang separuh surat, kadang dan waktunya juga bareng. Kadang hari surat itu sampai 3 bulan di nomor turun maning selama zaman 23 tahun. Jadi Quran lah turunnya bahasa lah mungkin kok tidak lah. Kadang sore, kadang bengi, kadang awan, kadang seayat, kadang sesurat sampai zaman 23 tahun. Dan kala waktu itu namanya Quran belum dibukukan sekarang. Alat caranya pun waktu itu belum secanggih sekarang. Jangankan kita nganggo disimpan kayak zaman ini buku kertas-kertas untuk pembukuan juga belum ada banyak. Sedangkan alat-alat untuk penulisan istilah kalau tulisan-tulisan juga belum secanggih ini. Jadi bagaimana caranya? Caranya paling dominan Quran tersebut dihafal oleh sahabat. Karena Quran kan turunnya bisa kali Gusti paling sesurat alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Bahkan ayat Quran turun
iya jadi kan karena biake dilakono wae terus diterus dibuat kan anu dimokono ya turun surat Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah terus suwe maning jawaban kan juga hampir mayoritas 80% lah yang ada kayak Zaid bin Sabit, tapi itu pun yang boleh dikatakan sederhana. Di samping sederhana, tidak setiap kali Quran turun beliau ada. Arane kan turun ini yang di sekaligus nih, kadang ini kadang iki. Dan sedangkan Nabi kita Muhammad SAW gaul dengan para sahabat tuh, apakah bagian beruntung barang kan? Iya. Kadang-kadang lagi kumpul kan Sayyidina Abu Bakar kan Sayyidina Umar. Ayat itu Quran turun, berarti semua orang kan turun. Semua orang itu. Nah kadang-kadang suatu ketika lagi karo sahabat 10, nah akhirnya sing krungu 10, kan bukan ini. Kadang-kadang nunggangnya lagi pidato masal, kalau lagi kayak wong ngaji kan lebih kurang-kurang. Ayat Quran turun, nah baru berarti bisa didengarkan memakai lihat Tapi setiap kali Quran turun pasti dihafal oleh sahabat-sahabat yang ada pada waktu itu di tempat. Nah begitu ya kan ya anak jadi sing anu sing hafal Yasin bae, anu sing hafal Kubu bae, anu sing hafal surat, anu sing hafal separuh Quran, anak Aisyah sahabat Abu Bakar sing hampir mayoritas awal bengi esuk sore iki sahabat-sahabat bapak tuh sing injil kanjeng Nabi yo dhewek sing paling hafal akeh. Bahkan Sayyidina Utsman apal kabeh soal Quran. Karena setiap saat dia apa Quran datang dia ada di tempat itu kan, jadi kan bisa menghafal terus konon. Nah, terus setelah Nabi wafat, kan Quran kan masih bisa dihafal dan waktu itu belum ada pembukuan hadis belum. Nah, wafat pembukuan hadis kan ketika Kanjeng Nabi. Nah, manakala Kanjeng Nabi masih hidup, nggak perlu bikin hadis. Nggak perlu dapat apa, jadi dipaham kali takon buat hadisin Kanjeng Nabi masih unik. Ya kan bukan. Nah sedangkan dari Quran kan turunnya wahyu di Kanjeng Nabi dan dihafal oleh para sahabat kan. Nah setelah Nabi Muhammad SAW wafat meninggal, nah terus ya mulai ini orang menjadikan bahkan kita sudah dihafal Yasin, dihafal Yasin tular-tular itu masih mengkonon belum. Nah cuma setelah zamannya masih zamannya Abu Bakar kan jadi khalifah kan nggak lama. Itu memang para sahabat tuh masih ya boleh dikatakan masih hafal-hafalan lah. Apalagi jadi bulan Ramadan makanya ini terus karena Kanjeng Nabi kalau setiap hari bulan Ramadan terus-terusan ya kayak budaya sekarang belum kan ini sudah Nabi sih tapi ya beli makanya cara ya jadi sahabatin isu ngali apa anu surat Fatihah ayo baca enggak pernah bareng sikit jadi kelompok-kelompok konon enggak jadi kepengen hafalna ya kayak gini kepengen hafal bareng ronang dengan untung asal bareng niat arep hafalna pada gelem rokok nangin dengan untung dari waktu zaman sahabat sih bener-bener ngali hafal karena mungkin kan ada yang sahabat tuh apalagi piro meneh lamunan tentang surat maksudnya belum ada juz waktu itu belum dijuzkan belum masih merupakan surat. Jadi ada sih nembe apal surat yang menukari setiap Ramadan pun bukan untuk syiar masyarakat masya Allah pun. Dan pun dan setelah sahabat Abu Bakar sahabat Umar kan, dia kan. Dan setelah sahabat Umar, umat Islam jaya dan umat Islam bisa menyebar di seluruh dunia. Di Konstantinia, di Palestina, di Irak, apa kan enggak boleh, bukan? Dan kalau jadi akhirnya mau ngapal Quran kan pada pati seberat, mau ada beli. Yang arahnya jauh dibukukan beli. Jadi sini Mesir mau menunjukkan kok, apalagi surat Yasin dia kalau waktu Irak ada suratnya Pak Orobai, sahabatnya bukan? Bahkan yang paling ngeri lagi, yang dipikirkan oleh Sayyidina Umar. Waktu pun akeh para sahabat sing dibudidayakan jadi tentara dan maju di medan perang dan mereka hafal Quran dan gugur di medan perang. Wah, itu antong lagi. Pikirannya bukan beli. Nah, baru terus Sayyidina Umar punya inisiatif membukukan Quran. Lamun juga yang terkumpul nang bahaya. Mending wongnya masih urip sing gawe sedangkan sing urip kan terpencar kan.
di Madinah itu. Nah, di samping terpencak, banyak yang gugur di medan perang. Akhirnya dikumpulkan, apa digunakan dalam zaman itu, dipakai duana, dipakai fasilitas apa itu. Ada ini kan kerajaan, di khalifah, kongkong ngumpul nang wong sing duwe Quran sarane waktu kunaran dikumpulkan apa berbuat dari siji. Begitu kumpulkan kan masih dorong sebetul pokoknya dorong. Ya komplit lah, sampai surat, mengawit surat Fatihah sampai tekanin Falak Binas, semuanya surat sekitar 114 kan, 114 surat ketemu kabeh. Nah baru dari Sayyidina Umar ngomong sahabat, siapa oleh Sayyidina nulis Zaid bin Sabit. Sabit kan, ya mau sih yang nulis cuma nggak ada inisiatif untuk mengumpulkan, dan paling-paling nggak pernah dia baik nih. Nah setelah zaman sahabat Umar, baru Zaid bin Sabit ditunjuk, diperintah untuk menuliskan dan membukukan Quran semua. Dia ditulis dan nulisnya kayak zaman ini untuk kertas untuk toko pirang-pirang. Jadi bahannya ke sana ada lumping hidang, jadi lumping hidang. Nah, nanging papa korma ya papa korma, bahkan di waktu-waktu pokoknya sana benda sedang ditulis tuh, bunyi Al-Quran. Kalau disimpan guys, kamu ini kalau di museum lah, jadi patung-patung beda dulu. Di surat Yasin, di surat Al-Quran, terus sampai tekanin zamannya sahabat Utsman. Karena tekanin zamannya sahabat Utsman, pendeli di dalam doa di pojok, kok sih dilakukan di wajah kan kok kamar apa sih di dalam surat Baqarah. Yang gue begini dulu juga sih tahu-tahu. Jadi mancing juga surat Yasin, surat Falaq, surat Bina, surat sepanjang-panjang, surat Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, sepanjang-panjang kok di pojok ngeledak bae sampai nang bulu kenyet. Teko mani wong jukut mani Quran, yang Quran pati ngerti nih. Surat sepeda. Makanya bahaya kan tegak bukan dari siji bawe ini. Namun zaman produksi lah merupakan kulit, tapi kulit kira-kira sengaja diproduksi kulitnya disamak nih, kulit hidang kulit apaan kan dijadikan satu untuk menulis Al-Quran. Nah cara nulis dengan adanya Quran tersebut paling cecer dan yang panjang-panjang pun belum dibaca, akhirnya si Dawud di dalam ngarep surat Baqarah, jalan ngarep terus surat Baqarah terus Al-Imran, setelah surat Al-Imran terus surat An-Nisa. Kudu turune ayat Quran runtute Baqarah kok beli. Kudu otaknya Sayyidina Utsman. Bani kira-kira bisa dibaca kabeh kan ngono. Karena kalau di dalam ngarep kan otomatis semua maca Quran bisa ngarep nih. Nah begitu sangat di apa kalau Baqarah sing gawe dhewe. Nah, kebaca. Dengan dibukukan Sayyidina Utsman. Nah akhirnya ditulis kan durung nganggo tulisan keren itu durung apa sandangan lako titik lako. Wah masih tulisan zaman dingin lah. Nah terus kembali maning. Nah kenapa jika ada aneh? Karena yang membukukan Al-Quran satu mushaf pun Sayyidina Utsman, jadi arahnya sekarang kok mushaf Utsmani kan Utsman kan. Nah beda karo hadis. Nah hadis itu dibukukan nih setelah Nabi wafat sampai 2 abad 200 tahun. Zamannya Harun Ar-Rasyid kan. Jadi begitu sampai 200 tahun 2 abad baru Raja Harun Ar-Rasyid waktu itu yang jadi raja orang Islam punya inisiatif karena zamannya Imam Syafi'i kan belum dibukukan. Awas. Jadi Imam Syafi'i memutuskan hukum fikih dengan halal dan haram itu semuanya landasan hadis, cuma hadisnya turun dibukukan. Dan sing mulai membukukan kan Bukhari Muslim kan itu sekitar 300-an kan. Dan mulai awal selain daripada Bukhari Muslim, Imam Nasai, Imam Dawud ya tunggu waktu 200 tahun. 200 tahun Kanjeng Nabi kan satu. Nah caranya membukukan beda. Ilon boleh hadis sesako, langsung Kanjeng Nabi. Nah terus wong kriteria iki ben wajib itu wong jujur wong alim, wah itu sokeh. Jadi sokeh dan tidaknya hadis itu bukan jaminan dari hadisnya, itu dari inisiatif orang ulama yang mengumpulkan hadis tersebut. Dari kriteria Imam Ghazali, Imam Bukhari kadang-kadang, ini
dia soke, jadi ini beli, mungkin terjadi. Karena yang bawa hadis itu bukan satu orang, karena masa pengumpulan sudah lama. Arane gak nulis 200 tahun atau 100 lebih lah, berarti bisa telung kurun kan. Bahkan sahabat-sahabat waktu itu kan sudah banyak yang meninggal. Mulai hadis itu pasti aneh-aneh. Dari siapa gitu kan? Nah, an tersebut jangan salah paham. An yang ditulis di hadis itu an yang dari pokok pertama orang yang mendengarkan Nabi. Mulanya di sore terus ana rawahu kan orang lah rawahu Bukhari Muslim rawahu kan terus ditempel.